Halo sahabat sehat ID, jumpa lagi dengan saya Dr. Brenda di acara podcast ID Edukasi. Kenali hipertensi dan bahayanya oleh Dr. Anggraini, spesialis penyakit dalam. Halo dok. Halo Dr. Brenda. Ya, apa kabar dok? Baik, Dr. Brenda gimana kabarnya? Alhamdulillah dok, sehat. Ya, terima kasih dokter sudah hadir dan gabung dengan kita di podcast hari ini. Ya, sama-sama Dr. Brenda. Terima kasih juga saya sampaikan kepada ID Kota Kediri yang telah mengundang saya untuk berpartisipasi pada podcast hari ini. Ya, halo sahabat sehat ID. Kita akan bahas banyak ya, tentunya dengan narasumber kita, Dr. Anggraini Dian, spesialis penyakit dalam, tentang mengenali hipertensi, bahayanya, juga kewaspadaannya dan bagaimana pencegahannya. Ya. Saat ini hipertensi merupakan masalah kesehatan global, ya, yang berakibat peningkatan kesehatan tentang kesakitan dan kematian serta pembiayaan kesehatan. Nah, hipertensi sendiri merupakan faktor resiko terhadap kerusakan organ penting seperti otak, jantung, ginjal, juga pembuluh darah. Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan peningkatan prevalensi hipertensi di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta adalah 34,1% dibandingkan dengan 27,8% pada tahun 2013. Nah, sahabat sehat ID, apa itu hipertensi? Mari kita tanya ke narasumber kita. Ya. Jadi hipertensi itu apa gitu ya dok ya? Iya. Hipertensi itu adalah suatu kondisi di mana terdapat peningkatan tekanan darah di atas atau sama dengan 140 untuk sistolnya dan 90 mm Hg untuk diastolnya. Kemudian hipertensi itu sendiri bisa kita klasifikasikan menurut penyebabnya. Ada hipertensi primer atau esensial hipertensi. Kemudian yang kedua adalah hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer ini yang biasa banyak kita jumpai dok dalam praktek klinik kita sehari-hari ya. 90% kasus itu adalah hipertensi primer, di mana hipertensi primer ini penyebabnya tidak diketahui. Kemudian kalau hipertensi sekunder itu adalah hipertensi di mana penyebabnya bisa diketahui. Jadi jumlahnya biasanya berkisar antara 10% dari kasus hipertensi. Jadi contoh penyebab hipertensi sekunder itu adalah misalnya ada gangguan ginjal, gangguan pembuluh darah, kemudian adanya gangguan dari kelenjar adrenal atau hiperaldosteronisme, kemudian gangguan dari hormon tiroid, itu maka bisa diklasifikasikan sebagai hipertensi sekunder. Kalau hipertensi primer itu memang sampai saat ini tidak tahu penyebabnya, jadi kita sebut sebagai essential hipertensi. Kemudian untuk hipertensi yang kita akan bahas hari ini hipertensi primer ya dok ya. Untuk hipertensi primer ini ada kategorinya juga. Jadi yang termasuk kategori 1 itu bila tekanan darahnya di atas 140 sampai dengan 159 mm Hg untuk sistolnya. Kemudian yang kategori 2 itu antara di atas 160 sampai dengan 179. Kalau yang kategori 3 di atas 180 mm Hg. Ya, gitu dok. Oh iya. Jadi banyak ya klasifikasi hipertensi ya dok ya. Iya. Cuma dari klasifikasi itu 90% ternyata dok ya dari hipertensi primer dan itu tidak diketahui penyebabnya. Jadi paling banyak mayoritas kasus yang kita jumpai saat kita praktek klinik sehari-hari ya hipertensi primer ini atau esensial hipertensi. Iya. Jadi dari hipertensi primer itu sendiri pun ada derajatnya ya dok ya. Ada 3 derajat hipertensi 1, 2, 3 itu tadi ya dok. Dengan batasnya atas, mungkin batas yang paling bawah 100. Jadi pokoknya yang disebut hipertensi itu di atas 140/90 dok. Terus antara 140 sampai dengan 159 itu kategori 1 ya. Di atas 160 itu kategori 2, di atas 180 itu kategori 3. Ya, jadi bisa dikatakan sudah dengan hipertensi derajat 1 bila di atas 140/90 ya sahabat sehat. Ya, ini lalu dok, bagaimana cara mengenali hipertensi dok? Ya, gejalanya gitu ya dok. Gejalanya mungkin apa awal-awal gitu dok? Ya.
Jadi hipertensi itu bisa bergejala, bisa juga tidak, dokter. Jadi kalau yang bergejala paling sering itu adalah misalnya didapatkan keluhan pusing gitu ya, terus kemudian berdebar-debar atau mudah lelah, kemudian kalau sudah agak berat biasanya dijumpai keluhan misalnya gangguan penglihatan. Tapi tidak selalu pasien dengan hipertensi itu ada gejalanya. Bisa juga pasien tanpa gejala apa-apa, kemudian tiba-tiba misalnya sudah mengalami komplikasi dari hipertensi. Jadi tiba-tiba mungkin terkena serangan jantung, tapi ternyata selama ini tidak tahu. Jadi yang paling penting untuk mengetahui apakah seseorang itu menderita hipertensi atau tidak, ya kita harus melakukan pemeriksaan tekanan darah, dok. Jadi tanpa pemeriksaan tekanan darah, maka sulit untuk menentukan pasien kita ini hipertensi atau tekanan darahnya tinggi atau tidak, gitu. Jadi bisa mengenali secara dininya dengan pemeriksaan tekanan darah. Dari gejala yang lainnya seperti pusing, berdebar, tuh silahkan periksakan diri untuk cek kesehatan ya. Itu. Lalu bahayanya apa saja ya, dok? Jadi tadi dokter juga Brenda sudah menyebutkan bahwa hipertensi ini merupakan salah satu penyebab dari morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler ya, dok, ya, yang dominan. Jadi bahayanya itu atau target organ yang bisa terkena apabila seseorang menderita hipertensi yang tidak terkontrol itu adalah yang nomor satu di jantung, dok, ya. Jadi di jantung bisa menderita penyakit jantung hipertensi, kemudian mengalami gagal jantung. Yang kedua bisa mengalami penyakit jantung koroner. Kemudian target organ yang lain itu adalah di ginjal, ya. Jadi kalau tidak terkontrol dengan baik dan berlangsung bertahun-tahun, pasien tersebut bisa menderita gagal ginjal. Jadi penyakit gagal ginjal kronik itu memang paling banyak disebabkan oleh diabetes mellitus dan juga hipertensi yang tidak terkontrol. Yang berikutnya lagi bisa mengenai pembuluh darah, ya, sentral maupun perifer, bisa menyebabkan stroke, kemudian gangguan pembuluh darah perifer juga. Terus bahaya yang lain juga apabila mengenai mata, maka bisa terjadi retinopati, jadi gangguan penglihatan. Gitu, dok. Penglihatan ya, karena dia sebenarnya penyakit dasar ya, dok, ya. Penyakit dasar yang bila dibiarkan ya akhirnya timbul komplikasi yang seperti disebutkan dokter tadi ya. Iya, dok. Lalu bagaimana, dok, untuk penanganan awalnya agar tidak terlambat? Ya, jadi untuk melakukan penanganan, pasien dan dokter harus tahu dulu bahwa pasien ini mengalami hipertensi. Jadi yang setelah tahu bahwa menderita hipertensi, maka harus melakukan memang perubahan gaya hidup ya, dok, ya. Jadi yang kedua adalah pengobatan. Untuk perubahan gaya hidup, bagaimana yang mendukung untuk pengobatan hipertensi itu adalah yang pertama gaya hidup sehat. Misalnya olahraga yang teratur. Kemudian yang kedua membatasi konsumsi garam, dokter Brenda, ya. Jadi berapa jumlahnya yang direkomendasikan adalah kurang dari 2 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh. Ya, untuk garam dapur itu maksimal per hari konsumsinya seperti itu, ya. Kemudian memperbanyak makan sayur-sayuran, kemudian kacang-kacangan gitu ya, dok, ya. Kemudian terus menghindari rokok dan alkohol. Jadi kalau merokok berhenti, alkohol juga berhenti. Olahraga. Yang kedua yang paling penting ya melakukan pengobatan. Jadi kita sahabat sehat sekalian periksa ke dokter ya, supaya mendapatkan pengobatan yang tepat gitu. Jadi langkah awalnya ya harusnya dari diri sendiri, juga periksa ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya, dok, ya. Untuk mengurangi faktor-faktor yang supaya tidak terlambat, dok, tadi, agar tidak terlambat. Supaya tidak terlambat, kemudian supaya ya komplikasinya belum terjadi. Iya, gitu. dok. Ini bisa dicegah, dok, atau mungkin siapa aja yang bisa kena hipertensi ini, dok? Ya, jadi pencegahannya itu adalah sama ya, dok, ya. Jadi kita juga harus bergaya hidup sehat ya. Jadi gaya hidup sehat, jadi rajin olahraga, kemudian melakukan medical check up berkala, kemudian menghindari rokok, menghindari alkohol, kemudian bila ada faktor resiko ya, apa saja faktor resiko hipertensi itu adalah
apabila dalam keluarga ada anggota keluarga ayah, ibu atau saudara kandung yang memang menderita hipertensi, maka kita termasuk dalam faktor resiko orang yang menderita hipertensi, maka harus lebih aware ya. Jadi lebih usia 40 tahun ke atas harus secara berkala kita mengecek tekanan darah. Jadi faktor resikonya ada faktor resiko yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa. Yang bisa dirubah tadi yang pola hidup tadi, Dok. Kalau yang tidak bisa dirubah itu adalah satu memang genetically-nya, yang kedua adalah usia. Jadi seiring usianya bertambah, pembuluh darah kan pasti lebih terkaku ya, Dok ya. Akhirnya bisa muncul suatu hipertensi. Jadi memang kuncinya adalah gaya hidup sehat dan memang rajin memeriksakan diri kita ya untuk pemeriksaan tekanan darahnya. Iya, Dok. Iya, jadi siapapun bisa terkena ya, Dok ya, terutama di usia-usia 40 tahun ke atas. Tapi sekarang juga sebenarnya generasi sekarang ini banyak juga dong yang sudah kena. Ini pasien-pasien saya datang dengan sudah komplikasi ginjal itu udah 30-an. Pada usia yang lebih muda. Iya, Dok, pada usia yang lebih muda. Betul. Jadi pada hipertensi yang usia lebih muda, Dok, misalnya masih era belasan ya atau 20 tahunan sudah menderita hipertensi, itu kita juga harus memikirkan kemungkinan tadi, Dok, hipertensi sekunder. Jadi apakah pasien ini misalnya ada faktor penyebab lain yang bisa menyebabkan dia hipertensi. Kalau memang tidak ada ya berarti memang dia esensial hipertensi. Kemudian ya mungkin secara genetiknya dia memang kuat ya, Dok, membawa bakat hipertensinya itu, sehingga dengan pengaruh kan multi ini ya, Dok ya, dia multifaktorial, bukan hanya gen, tapi kalau dipengaruhi dengan gaya hidup juga, maka memang akhirnya bisa muncul pada usia yang lebih muda. Jadi misalnya pasiennya obesitas, kemudian jarang exercise, pada usia lebih muda biasanya sudah mulai muncul hipertensinya ya. Jadi saya lupa menyebutkan, jadi salah satu faktor juga obesitas, Dok. Jadi itu masuk ke faktor yang bisa dihindari sebenarnya. Betulnya, ya, ada faktor yang bisa dihindari dan faktor yang memang tidak dapat dihindari lagi, seperti genetik itu tadi dan ya, usia. Dan usia. Oh iya. Ini ada beberapa pertanyaan, Dok, dari sahabat sehat, mungkin agar lebih jelas lagi. Silakan. Iya, sebentar, Dok ya. Iya, ini tadi kan dari gejala itu tadi kan ada yang pusing, berdebar, nah seperti itu, Dok. Ini ada pertanyaan, bagaimana, Dok, membedakan tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah, karena sama-sama pusing ya, yang dirasakan. Ya, jadi memang seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa gejala hipertensi itu juga tidak khas, Dok. Tidak semua pasien yang mengeluh pusing itu kalau kita cek tekanan darahnya itu bisa tinggi, bisa aja juga rendah ya. Begitu juga dengan pasien yang nggak ada gejala apa-apa, Dok, tapi misalnya ketika dia datang untuk keluhan lain, ketika dicek tekanan darahnya ternyata tinggi ya. Jadi untuk membedakan apakah ini gejala pusing karena tekanan darahnya tinggi atau rendah, ya harus kita cek, Dok, tekanan darahnya. Jadi kalau dari gejala saja memang tidak bisa dibedakan ya. Jadi harus dengan melakukan pengecekan tekanan darah gitu. Jadi bila sahabat sehat mengalami gejala yang serupa, silakan ke layanan terdekat. Nanti kita bisa cek itu tekanan darah tinggi atau rendah dengan pemeriksaan ya. Itu karena gejalanya tidak khas tadi ya, Dok ya. Iya, tidak khas. Iya, Dokter, izin bertanya, ini sampai berapa target tekanan darahnya diturunkan, Dok? Apakah selamanya harus minum obat atau bagaimana, Dok? Iya. Jadi untuk penanganan hipertensi ini itu harus mencapai target, Dok ya. Jadi seringkali pasien-pasien kita itu misalnya tahu menderita hipertensi, kemudian oleh dokter misalnya diresepkan amlodipin, captopril gitu ya, kemudian dikonsumsi terus dalam jangka panjang tapi tidak melakukan evaluasi, jadi tidak tahu tekanan darahnya ini tercapai atau tidak. Nah, hal yang seperti demikian tidak tepat. Jadi setelah kita mendapatkan pengobatan, maka kita harus secara berkala kontrol. Kenapa kontrol? Ya supaya tahu setelah diberikan obat itu tekanan darahnya tercapai atau tidak. Nah, berapa tekanan darah targetnya? Itu adalah usia 18 sampai dengan 65 tahun, itu targetnya untuk sistolnya di bawah sama dengan 130 atau
tekanan darah yang bisa ditoleransi. Jadi misalnya ada pasien, dok saya kalau tekanan darahnya 140 tuh nyaman ya. Jadi misalnya enggak pusing, terus kemudian juga enggak ndredeg. Tapi kalau diturunkan di bawah 140 dok, misalnya 130 ke 110 tuh saya enggak nyaman ya. Maka ya sudah targetnya dia sudah tercapai. Jadi 140 130 itu sudah bisa. Tapi yang direkomendasikan itu untuk usia 18 sampai 65 tahun di bawah sama dengan 130 atau tekanan darah berapa yang pasien tersebut bisa mentoleransi. Ya. Kalau di atas 65 sampai dengan 80 tahun dok itu lebih longgar lagi ya. Jadi 139 sampai 140 itu sudah dikatakan mencapai targetnya. Ya. Jadi misalnya waktu datang awal tekanan darahnya 200 gitu ya dok, 200 mm Hg, diberikan pengobatan. Kemudian pada kontrol berikutnya sudah turun 160, itu sudah lega. Habis itu nggak kontrol, udah saya lanjutkan aja obat ini. Terus nggak tahu selanjutnya setelah 160 itu kan belum tercapai ya dok ya. Terus apakah nanti bisa tercapai di bawah 150? Tidak tahu, pasiennya teruskan aja. Terus beberapa tahun kemudian bisa muncul keluhan misalnya gagal jantung, terus kemudian ia tiba-tiba menderita stroke. Nah itu karena target tekanan darahnya belum tercapai. Jadi hanya minum obat saja tanpa pemantauan dari dokter ya. Jadi itu pentingnya sahabat sehat. Bagi sahabat sehat sekalian yang menderita hipertensi, selain rutin mengkonsumsi obat-obat yang diberikan dokter, juga harus tetap kontrol ya. Supaya apa? Ya, supaya bisa evaluasi tekanan darahnya dan juga mencegah komplikasi yang bisa muncul akibat hipertensi. Itu ya sahabat sehat ya. Jadi kuncinya ada di evaluasi berkala ya sahabat sehat. Jadi tetap harus kontrol, tetap harus rajin kontrol. Jadi agar tahu seberapa ini tekanan darahnya saat ini. Oh ya, tadi pertanyaan sama yang belum saya jawab, apakah seumur hidup gitu ya, Dokter Brenda ya. Jadi seringkali bertanya apakah hipertensi ini pengobatannya seumur hidup dok? Ya, jawabannya iya. Jadi memang hipertensi ini pengobatannya long life ya, jangka panjang. Ketika tekanan darahnya sudah tercapai itu tidak serta-merta obatnya kita stop. Karena begitu kita stop maka tekanan darah akan naik lagi. Jadi yang dikhawatirkan pasien biasanya nanti takut dok kalau sudah normal minum obat terus lama-lama saya nanti tekanan darahnya rendah ya. Jadi istilahnya pasien biasanya ngedrop gitu ya. Kalau pasiennya misalnya rajin mengkontrolkan diri ke dokter, insya Allah tidak terjadi ya. Karena kan kita nanti yang evaluasi. Jadi dokternya nanti evaluasi kapan mengurangi obatnya, kapan mengurangi dosisnya ya. Memang tidak bisa tetap terus. Jadi memang dinamis pengobatannya sesuai dengan kondisi pasien gitu. Ya. Jadi memang tidak di stop, hanya saja mungkin ada penyesuaian ya. Iya. Menyesuaikan ya. Jumlah obatnya ya. Tidak selalu tetap ya. Kalaupun beliaunya mempunyai pengobatan yang lain, tetap boleh diminum ya? Iya. Jadi kan seringkali pasien hipertensi itu juga ada diabetesnya, kemudian juga ada misalnya pernah mengalami stroke, terus kemudian mengalami post stroke ya dok ya. Jadi kan obat yang dikonsumsi banyak, bukan hanya hipertensi, obat diabetes juga, obat saraf juga. Terus akhirnya pasien khawatir, ini kok banyak dok, apakah semua harus diminum? Iya jawabannya. Jadi justru obat-obat yang dikonsumsi pasien tersebut untuk mengendalikan tekanan darah, kemudian untuk mengendalikan gula darah, kemudian kalau stroke biasanya diberikan obat pengencer darah. Obat-obat inilah yang menjaga organnya ya supaya tidak mengalami kerusakan. Jadi obat-obat hipertensi itu justru mempunyai efek memproteksi dok, memproteksi jantung, memproteksi ginjal, memproteksi pembuluh darah. Jadi ya pengobatan jangka panjang ya memang diharuskan. Biasanya pasien kan takut ya dok ya. Iya, dok. Yang takutnya banyak sekali obatnya, nanti ginjalnya rusak. Malah kebalikan ya. Malah sebetulnya obat-obat tersebut memproteksi ginjalnya supaya tidak terkena target ya dari hipertensi yang tinggi tadi gitu. Iya. Nih sahabat sehat, paham ya. Jadi misalkan ini ibunya tensinya 140 biasanya, kok ini sekarang turun jadi 130/80 udah pusing, itu tetap
ya kontrol ya, gitu kontrol. ya dok ya, evaluasi nanti dokter yang berkala. menentukan ya. Ya, nanti dokternya yang menentukan. Nah ini gini dok, ini tadi sudah terjawab ya, apabila ada sudah turun apakah boleh berhenti minum obat, ini sudah terjawab tidak boleh ya dok. Iya. Jadi ada dinamika pengobatan. Betul, dilanjutkan dan tetap kontrol pada dokter gitu ya. Iya. Nih, lalu gini dok, sekarang ini banyak sekali yang masih lebih memilih pengobatan herbal dok daripada ke dokter. Jadi maksudnya mereka mungkin usaha mandiri gitu ya dok ya, ada yang minum seledri atau minum apa yang lainnya itu dok, pengobatan alternatif lainnya, apakah boleh dok? Iya. Jadi kalau ingin memakai obat-obatan herbal itu sahabat sehat semua harus lebih mencermati. Jadi isi dari obat herbalnya itu kandungannya apa? Karena seringkali ya tidak jelas isinya apa, cuma menceritakan ini khasiatnya ini yang sangat panjang. Satu obat bisa untuk multiple kelainan ya. Dari situ saja mungkin sudah harus kita cermati apakah benar apa yang disampaikan oleh promosi obat herbal tersebut tentang khasiat-khasiat yang dimiliki suatu obat. Jadi penting untuk mencermati. Kemudian kalau yang herbal yang fitofarmaka bikin sendiri gitu ya dok ya, seledri itu ya memang belum ada penelitiannya juga ya dok ya. Jadi apakah seberapa banyak misalnya seledri itu yang direkomendasikan untuk menurunkan tekanan darah, atau yang sering saya dengar juga pasien saya tuh makan timun ya dok. Seberapa banyak timun yang harus dimakan untuk mengendalikan tekanan darah itu kan nggak tahu ya. Jadi kalau selama itu istilahnya hasil alamnya dibikin sendiri itu ya boleh-boleh saja, tapi nggak boleh meninggalkan obat yang utama ya. Jadi medisnya nggak boleh ditinggalkan. Tapi kalau yang herbal yang sudah diolah itu saya tidak merekomendasikan ya. Misalnya diolah suatu pabrik terus isinya nggak jelas komposisinya apa, misalnya komposisinya tumbuhan ini. Nah, tapi betulkah tumbuhan itu memiliki efek terhadap yang menurunkan tekanan darah ya, apalagi ya dok biasanya jantung koroner, itu kan penelitiannya belum jelas. Nah kalau obat-obat yang diberikan oleh dokter itu pasti sudah melewati penelitian yang sangat panjang dan juga dengan jumlah sampel yang sangat banyak. Ya, dan obat itu obat hipertensi di Indonesia dan obat hipertensi misalnya di Amerika, kemudian di Eropa itu ya sama. Kenapa sama? Karena penelitiannya dipublikasikan di seluruh dunia dan di semua center di negara-negara dok. Jadi makanya berani mengklaim bahwa obat ini ya memang untuk tekanan darah tinggi, dan ini untuk diabetes bukan satu obat tapi banyak sekali manfaatnya. Lebih itu khusus, kan iya spesifik begitu. Lagi ya dok ya. Jadi ya sahabat sehat harus smart ya, smart dalam memilih obat-obat, memutuskan atau memilih obat-obat herbal apa yang mau dipakai itu harus pandai. Cuma ya tetap sebaiknya di jalur di direct track itu ya memeriksakan diri ke dokter dan meminum obat-obat yang sudah diresepkan dokter. Gitu. Rajin gitu ya, itu rajin kontrol. Jadi boleh saja yang alami dan bikinan sendiri dan ataupun tahu dok ya kandungannya apa aja jelas itu tahu, tapi tetap tidak boleh meninggalkan pengobatan utamanya. Juga evaluasi berkala. Mungkin dokter Ara ada yang perlu disampaikan nih dok, pesan-pesan dari ke sahabat sehat. Kalau pesan saya bahwa karena penyakit hipertensi itu tidak khas gejalanya, maka bagi sahabat sehat yang merasa memiliki faktor resiko hipertensi, misalnya orang tuanya memang ada hipertensi, kemudian saudara kandung ada hipertensi atau ada riwayat misalnya serangan jantung, kemudian stroke, maka sebaiknya lebih waspada dan juga lebih rajin untuk memantau tekanan darahnya. Atau bagi sahabat sehat yang misalnya sudah usia 40 tahun ke atas, kemudian obesitas, memiliki komorbid misalnya diabetes, itu juga harus rajin memantau tekanan darah. Dan bagi yang sudah tahu bahwa memang menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, maka pengobatannya harus continue, kemudian juga harus
mendapatkan monitoring dari dokter ya. Supaya apa? Supaya target dari pengobatan dan juga komplikasi dari hipertensi bisa kita cegah. Dan yang harus diingat tadi bahwa obat-obat hipertensi itu yang memang harus diminum jangka panjang itu sifatnya malah proteksi ya, proteksi terhadap target organ yang saya sebutkan tadi. Jadi proteksi terhadap ginjal, proteksi terhadap jantung, pembuluh darah. Jadi tidak apa-apa jika memang harus diminum dalam jangka panjang. Jadi bukan malah obat-obat hipertensi itu kalau diminum jangka panjang nanti khawatirnya ginjalnya rusak, itu malah informasi yang kurang tepat. Ya, itu sih dok yang sering kita jumpai ketika pasien-pasien bertanya ya dok ya. Iya dok. Iya. Mungkin kalau ada yang bertanya lagi bisa nanti disampaikan ya dok ya. Silakan dititipkan. Disampaikan. Nanti pada kesempatan selanjutnya ya dok ya. Iya dok. Bisa kita bahas lagi. Iya dokter. Terima kasih dokter. Ya, ini informasi yang sangat bermanfaat dan sudah jelas, cukup jelas sekali dari dokter Anggraini. Bisa bermanfaat ya bagi pasien-pasien kita ya. Iya. Baik sahabat Sehat ID, hari ini sudah cukup informasi yang kita dapatkan, sudah cukup banyak dari dokter Anggraini. Ya, semoga bermanfaat untuk sahabat Sehat ID semua. Saya Dr. Brenda mohon maaf bila ada yang salah kata atau kurangnya. Apabila ada pertanyaan yang masih belum jelas atau ingin bertanya lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar. Ya. Dokter, baik untuk terima kasih ya Dr. Brenda, saya sudah diundang hari ini. Semoga yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Saya juga minta maaf apabila ada yang kurang dalam apa yang saya sampaikan tadi. Ya, dok, ada jargon nih dok dari ID Cabang Kota Kediri. Iya, kita jargon ya. Iya dok. ID Cabang Kota Kediri. Profesional, bermanfaat, sejahtera. Salam sehat, jaya negeriku.